بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita hari ini, di mana di siang hari seperti ini dengan terik matahari yang Masya Allah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bermajlis talabul ilm. Padahal kalau mau mengikuti keinginan nafsu kita, Yaumul Ahad, hari Ahad seperti ini, tengah hari, enaknya habis sholat duhur buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Tidur. Jadi kompaknya. Tidur, makan dulu, kemudian tidur. Bangun jam berapa? Jam 5? Enggak. Sebelum asar ya, Masya Allah. Asar, sholat lagi, tidur lagi. Tapi kita sebagai yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla beriman dan berusaha ingin meningkatkan kualitas amal soleh kita, dan yang lebih luar biasanya lagi, kita paham betul bahwa bumi yang kita tempati hari ini bukan untuk menetap selama-lamanya, tapi hanya sementara. Mustaqarru wa mata'un ilahin, tempat menetap, bersenang-senang dengan waktu yang telah ditentukan. Artinya apa? Ada tempat yang kekal dan abadi tempatnya, ada kenikmatan yang kekal dan abadi kenikmatannya, ada kehidupan yang kekal dan abadi kehidupannya, yakni negeri akhirat. Makanya itu kita duduk bersusah payah di tempat ini agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik kapan? Besok di akhirat. Kalau nggak ada akhirat mau ngapain, Pak? Bersenang-senang terus. Kalau nggak ada akhirat, maka bermajlislah, bersusah payah agar mendapatkan balasan yang lebih besar lagi dari Allah Azza wa Jalla. Moga-moga pahala yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit tetap terjaga sampai besok kita bisa memanen pahala tersebut dengan penuh kebahagiaan di hadapan Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan lanjutkan ad-dawa-dawa, yaitu judulnya masih berkaitan dengan doa. Bab yang dibahas korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya. Korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya. Halaman 60.
Yang sudah punya bukunya halaman 60. Yang belum punya bukunya berdoa biar dapat hadiah. Kalau masih belum dapat hadiah, kumpulin uang beli. Jangan pengen masuk surga tapi disubsidi terus. Korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, banyak orang bodoh bersandar pada rahmat, ampunan dan kemurahan Allah sehingga mereka mengabaikan perintah dan larangannya. Mereka lalai terhadap siksa Allah yang amat pedih, bahkan siksanya kepada orang-orang yang berbuat dosa tidak bisa ditolak. Ikhwatu iman, korelasi antara ampunan dan perintahnya. Di sini dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala, tidak sedikit orang yang mungkin setiap saat memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi bersamaan dengan itu mengabaikan perintah dan larangannya. Ada yang begitu ya? Istighfar terus, astagfirullah, tapi mengabaikan perintahnya, bahkan mengabaikan larangannya. Bahasanya apa itu? Ibadah jalan terus, maksiat terus jalan. Ibadah jalan terus, maksiat terus jalan, atau maksiat terus dijalani. Sementara ra'yuhum, logikanya mereka, pikirannya mereka berharap dengan perilaku seperti itu mendapatkan ampunan Allah. Tidak. Salah satu contoh misalkan, bahkan kata beliau itu kebodohan. Nah, apa-apalah kita bikin maksiat sedikit-sedikit, kalau jalan itu lihat aurat gak apa-apa, toh nanti wudu juga dosanya berguguran. Pernah dengar kayak begitu? Nah ini ya itu gak benar itu. Istighfar diwajibkan, bahkan dicontohkan oleh Nabi SAW, tetapi larangannya juga jalanin gitu. Perintahnya juga jalanin. Istighfar perintah, maksiat itu larangan, harus berjalan bersamaan. Jangan sampai digampang-gampangin. Dengan istighfar saja maka dosa sebuih lautan diampuni. Itu maknanya kalau kemaksiatan dari yang kecil sampai yang besar dijauhi, maka mudah baginya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin masyhur, semua sudah paham hadisnya. Apa kata Nabi SAW? Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin aktsara min 70 marratan. Demi Allah bahwa Nabi SAW beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla fi yaumin, dalam satu hari, aktsara min 70 marratan, lebih daripada 70 kali. Tiba-tiba antum ikutin ini istighfar 70 kali. Sahih istighfar 70 kalinya, tapi maksiatnya jalan terus. Gimana kira-kira? Istighfarnya cuma 70 kali, maksiatnya berapa sehari maksiat itu? Gak terhitung. Bahkan lebih banyak maksiatnya Nabi SAW yang istighfarnya 70 kali, lebih daripada 70 kali, tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan dosa. Kita hanya berharap ampunan kepada Allah datang,
sebagaimana orang tua yang ngasih duit kepada kita, sementara dosa dan maksiat terus berjalan. Ini namanya kesalahan di dalam permohonan doa kan, dalam permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ma'ruf berkata, harapanmu terhadap rahmat Zat yang tidak kamu patuhi merupakan kebodohan dan kehinaan. Apa katanya? Orang istighfar terus, tapi maksiatnya berjalan terus. Satu, kata beliau apa? Bodoh. Kedua, orang seperti itu apa? Hina. Ini orang ngemis terus. Orang ngemis terus hina apa enggak? Hina. Apalagi orang jahil, itu kebodohan. Masa dia mengatakan ya Allah ampuni dosaku tapi tetap melakukan kemaksiatan? Yang mana yang dikatakan ampun itu? Yang kemarin, yang sekarang, atau untuk besok yang belum dilakukan? Bodoh. Ya, bodoh itu. Salatnya masbuk terus. Ba'da salat Allahumma gfirli dzunubi, tapi besok masbuk lagi. Lusanya masbuk lagi tanpa udzur. Tapi setiap habis salat Allahumma gfirli. Bodoh apa enggak? Bukan jahil, juhal. Ya, bodohnya bodoh murakkab itu dah. Kalau sudah melakukan satu kemaksiatan kemudian istighfar, maka berhenti dari kemaksiatan tersebut. Ini kata Ma'ruf, bodoh dan hina. Kemudian sebagian ulama mengatakan, siapa saja di antara kalian yang terpotong tangannya di dunia karena mencuri 3 dirham, janganlah merasa aman, sebab mungkin saja hukumannya di akhirat benar-benar akan setimpa dengan perbuatan tersebut. Ini kehati-hatian para ulama salaf. Ada orang yang mencuri dan gak gede, gak banyak mencurinya, hanya 3 dirham. Tetapi dengan 3 dirham tersebut yang menyebabkan tangannya dia kisos, dipotong. Walaupun hukuman sudah ditegakkan, kata beliau, tetap sebagai orang yang beriman tidak boleh merasa aman atas azab Allah di mana? Di akhirat. Boleh jadi tetap diadab. Maknanya apa? Setelah dia diqisas harus betul-betul taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh melakukan lagi dosa yang sama atau dosa-dosa yang lainnya, kecil ataupun besar. Kenapa? Karena qisas yang tadi hanya qisas untuk apa? Urusan 3 dirham. Tapi untuk yang lainnya belum diqisas. Itu maknanya, bisa jadi sama atau lebih besar lagi hukumannya. Simpelnya begini. Insyaallah antum yang soleh-soleh seperti ini, alhamdulillah sering kan taubat. Sering apa jarang taubat? Taubat sering apa jarang? Alhamdulillah sering. Ya, orang soleh-soleh gini insyaallah sering taubat. Kemudian setelah bertaubat, alhamdulillah ada ketenangan. Siapapun setelah beramal soleh pasti tenang jiwanya. Nah, tetapi tetap tidak boleh merasa aman. Udahlah, anak bebaslah besok aman di akhirat. Enggak. Boleh jadi setelah itu ada dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan dengan penuh kesombongan. Sekecil apapun dosa yang dilakukan dengan penuh kesombongan, maka akan mengakibatkan hukuman yang berat besok di akhirat. Adakah orang yang bertobat sombong? Kira-kira ada gak orang yang bertaubat setelah taubat sombong? Ada gak? Ada. Ketika dia merasa aman, ketika dia merasa akan terbebas dari azabnya Allah Azza wa Jalla karena dia sudah bertaubat tadi malam, itu kibr, sombong. Ya, nggak boleh seperti itu. Mestinya kalau kita sudah bertaubat, meningkat kualitas taubat kita.
meningkat kualitas taubatnya, meningkat kualitas dan kuantitas istighfarnya, bukan justru timbul sifat kibr. Apalagi dijadikan olok-olokan, antum tobatlah, tobat. Anak sih udah tadi malam, aman insyaallah. Nah, itu walaupun pakai insyaallah nggak benar juga. Ada pernah gitu? Anak aman insyaallah. Ini sombongnya, naudzubillah. Jadi ya, itu yang kedua. Berikutnya kata beliau, seorang laki-laki bertanya kepada Al-Hasan, wahai Abu Sa'id, apa yang harus kami perbuat saat berkumpul dengan suatu kaum yang menakut-nakuti kami sampai-sampai hati kami hampir terbang? Ia menjawab, wallahi demi Allah, sesungguhnya berteman dengan suatu kaum yang menakut-nakutimu hingga akhirnya kamu menemukan rasa aman, itu lebih baik daripada kamu berteman dengan sekelompok orang yang membuatmu merasa aman sehingga akhirnya kamu dikejar-kejar oleh perkara-perkara yang menakutkan bahkan merugikan. Kita punya teman, insyaallah semua punya teman, punya sahib-sahib. Kalau teman kita selalu memberikan nasihat umpama yang membuat antum takut, kemudian dengan takut tersebut kita bisa menjadi lebih baik urusan akhiratnya, maka itu lebih baik daripada berteman dengan orang-orang yang diam saja urusan akhiratnya sehingga kita merasa aman. Ini termasuk pelajaran untuk kita semua. Artinya apa? Kalau kita punya teman itu, tetap siapapun teman kita, berlaku saling menasihati antara teman kita urusan apa? Hak dan batil. Itu baru teman. Tapi kalau kita punya teman diam saja, nggak pernah saling menasihati, celaka. Di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Abu Bakar pernah bertanya kepada Umar tentang imannya hari ini dan seterusnya, lalu bercerita tentang neraka sampai mereka menangis, padahal mereka termasuk 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ini pertemanan yang baik tuh seperti itu. Jangan antum punya teman dikatakan baik kalau sedikit-sedikit ngajak makan, oh ya baik dia. Kalau nggak ngajak makan, nah ente sih kalau temu cuma ngingetin akhirat aja. Sekali-kali kayak ngajak makan. Ini temennya pengennya ngajak makan terus. Yang ahsan yang mana? Iya ngingetin urusan akhirat, juga ngajak makan. Itu yang antum pengen. Itu ya, urusan akhirat. Sampai ketika kita lalai beribadah dia ngingetin, hari ini sudah bersedekah belum? Masya Allah tuh, Masya Allah tuh, ya kan? Ini teman yang seperti itu. Nabi SAW bahkan kepada orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, beliau sering menasihati, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah dan bersabarlah. Orang dapat ujian, anaknya meninggal dunia, malah nasihat Nabi, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah dan bersabar. Coba kalau hari ini antum bertemu dengan teman antum, ketika mendapatkan musibah keluarga kita ada yang meninggal, lalu tiba-tiba dia mengatakan bersabarlah dan bertakwalah. Kira-kira gimana hati antum? Yang enaknya apa? Kalau kita dapat musibah ada teman ke rumah, yang enaknya apa? Enaknya apa? Bawa sesuatu, kemudian ngasih fulus, dalam pokoknya tidak usah gelisah. Nih ada fulus, pokoknya kalau itu. Tapi Nabi tidak, Sallallahu Alaihi Wasallam nggak begitu. Malah nasihat Nabi, bertakwalah dan bersabarlah. Ayo, antum pernah gak
bil khusus berkaitan dengan orang yang meninggal umpama. Sahabat antum, jiran antum, tetangga antum, lalu di WA seperti itu bahasanya. Tentunya setelah istirja, mendoakan orang yang meninggal, gitu kan? Kemudian antum, ya sahabatku, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Berani apa enggak? Berani enggak WA kayak begitu? Ya harus berani. Ya, harus berani. Kenapa? Karena Nabi seperti itu. Tidak ada pemberian yang lebih baik, tidak ada nasihat yang lebih baik ketika kita mendapatkan ujian kedua. Diperintahkan bersabar dan diperintahkan meningkatkan kualitas apa? Takwa. Itu bekal yang paling baik, itu nasihat yang paling baik. Ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Antum kalau dapat musibah tuh pengen yang enak-enak bahasanya itu. Ya, padahal takwa dan nasihat itu, sabar itu lebih enak. Cuman didengarnya karena nggak biasa, jadi nggak enak. Apalagi kalau misalkan ini contoh aja. Kalau istri antum meninggal, tiba-tiba teman antum bertakwalah kepada Allah, bersabarlah. Kira-kira gimana? Istri antum yang paling antum cintai, yang wah pokoknya gitu. Tiba-tiba temannya bilang, sabar akhi, bertakwa. Gimana kira-kira? Medeng dong di sini. Ini orang nih teman, satu majlis kok padahal itu yang benar. Gitu ya? Itu yang benar. Baik, berikutnya disebutkan di dalam Sahihain dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliqu aktabu batnihi fayaduru finnari kama yaduru al-himaru birahahu fayatubu bihi ahlun nar fayaqul ya fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita. Ikhwatu iman, sebelum kita terjemahkan hadis ini, tadi kan judulnya kolerasi antara ampunan dan perintahnya. Kenapa yang dibahas oleh beliau rahimahullah ta'ala malah tentang hadis yang berkaitan dengan siksa di neraka? Kira-kira apa nih korelasinya? Tadi bahasnya ampunan, tapi yang dikeluarkan hadis seputar neraka. Ini maknanya adalah kalau ada bahasan seperti ini, itu disebut dengan tarhib alat targhib. Tarhib alat targhib, mendahulukan pembahasan seputar ancaman daripada bahasan seputar motivasi. Maksudnya apa? Manajemen risiko didahulukan daripada membahas keuntungan. Biasanya kalau bisnis kita lihat apa dulu, Mas? Wah, ini segini, kalau modal segini jual segini, wah cepat kaya. Itu yang biasanya. Enggak pernah kita bahas bagaimana nih kalau nanti segini rugi segini. Itu namanya manajemen risiko. Kalau bahasa hadisnya ada namanya tarhib wa targhib atau targhib wa tarhib. Kita bahas sedikit. Kalau targhib itu diambil dari akar kata raghabah, yang maknanya menyukai, menyenangi, mencintai. Kemudian kata bendanya targhib, artinya sesuatu yang didahulukan dalam pendidikan supaya merangsang, memotivasi. Baik itu cara penyampaiannya atau dalam bentuk hadiah-hadiah dan lain sebagainya, yang tujuannya
untuk motivasi. Itu namanya targhib. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngajak balapan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anhu, ketika badan Aisyah mulai besar, maka Nabi ngajak balap lari ya kepada Aisyah dan Nabi mengalah. Ngalahnya untuk apa? Targhib. Targhib. Mengajarkan suami yang baik agar melihat betapa kasih sayangnya seorang suami Nabi SAW kepada istrinya. Padahal kalau mau jujur, berapa kali pun Nabi balapan lari dengan Aisyah, pasti Nabi menang, gak mungkin kalah. Oh, Nabi berperang atau naik kuda, gak mungkin. Tapi Nabi mengalah supaya Aisyah senang. Pernah gak antum sesekali mengalah kepada istri antum biar istri antum senang? Pernah? Wah, udah soleh banget, sering kan. Dalam urusan apa ngalahnya? Masya Allah, mengalah. Jangan sampai kalau gak mengalah itu ya, dompet antum nanti diambil sendiri sama istri duitnya. Kan itu boleh kan? Boleh gak? Istri ngambil duit dari dompet suaminya tanpa izin suami, boleh apa enggak? Nanya kan yang jawab sebelah sana. Menurut ummahat ini boleh? Boleh? Udah pernah belum? Yang jawab suaminya sering kehilangan antum. La haula wala quwata illa billah. Nah, ikhwati iman, ini kalau sesekali dompet antum hilang itu nggak apa-apa, isinya. Jadi jawabannya memang seorang istri mengambil duit suami dari dompetnya tanpa izin tuh boleh, boleh. Tapi dengan syarat yang ketat. Ntar dulu, dengan syarat yang ketat. Kapan ketatnya? Kalau memang ketahuan suami itu bakhilnya luar biasa, pelitnya luar biasa, tapi dia royal tanpa membawa istrinya gitu loh. Masa ngasih uang belanja ke istrinya sehari cuma 100.000? Cukup gak 100.000? Anda jawab sebelah sana, tanyanya bukan antum. 100.000 cukup apa enggak? Tergantung kondisi. Masya Allah. Kalau akhwat tuh cerdas. Nah, 100.000 maksudnya. Tapi gaji antum itu 20 juta. Ini maksudnya ngasih 100.000 sehari pada gaji antum 20 juta sebulan. Itu 100.000 tuh untuk belanja, makan, untuk jajan, dan juga untuk anak. Pelit apa enggak? Pelit, tapi dia begitu pulang ke rumah cuman cerita, tadi saya makan di sana enak banget, cuman cerita sama istri dan anaknya. Nah, kayak begitu boleh diambil lah. Boleh. Berapa sih boleh ngambilnya? Sekedar 1 juta, sekedar kebutuhan aja. Lah, jangan sekedar kebutuhan aja yang sangat-sangat daruri. Misalkan 100.000 sudah habis, 100.000 sudah habis, tapi anak pada saat itu demam tinggi, telepon suami gak diangkat, ya WA gak dibalas, tiba-tiba ke kamar dompetnya nongol, oh ada, lupa bawa, itu rezeki. Dilihat ternyata ada dalemannya merah-merah gitu kan. Kira-kira kalau untuk demam ke klinik berapa sih habisnya? 150, ambil berapa? 200. 150 obat, 50-nya untuk transport. Ambil 200, jangan 1 juta. Itu namanya aji mumpung. Gitu ya. Insyaallah. Hati-hati nih. Insyaallah setelah ini para suami gak bakalan lagi naruh uang di dompet. Bukan pelit, naruh uang di dompet. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya apa, Bab? Targhib. Targhib. Jadi kalau lihat kok tadi ada 1 juta tinggal 800.000, antum jangan marah, jangan juga nanya sama istri. Alhamdulillah, berarti istri kita sudah sadar nih sekarang. Nah, itu sadar apa? Oh, ternyata suaminya itu pelit gitu.
ambil 200.000, nggak ada masalah. Sepakat para ulama boleh, tapi sekedar darurat, emergency, gitu ya. Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Dan memang udzur syar'i ada faktanya. Masa anak demam panas mau klinik ngutang dulu kan nggak boleh. Sementara dompet suami ada isinya, ambil. Insya Allah setuju ya, ambil pokoknya. Ya, ini targhib. Berbeda dengan tarhib. Ini kan metodenya tarhib. Tarhib diambil dari akar kata rohaba, yang artinya menakuti, mengancam, memberikan hukuman. Jadi tarhib itu adalah memberikan hukuman, mengancam atas perilaku-perilaku yang keluar dari syariat. Nah, makanya di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebelum membahas tentang targhib, tapi terlebih dahulu membahas tentang tarhib. Kalau tadi hanya istighfar saja, tetapi tidak meninggalkan kemaksiatan dan dosa, mengabaikan perintah dan larangan, maka ancamannya seperti ini. Ini namanya tarhib. Ya, jadi pakai metodenya metode apa? Tarhib bukan targhib. Nanti Ramadan tuh suka ada yang mengadain acara apa namanya? Sebelum Ramadan tuh? Apa? Tarhib Ramadan. Ya, tarhib Ramadan. Gitu. Mestinya kalau Ramadan bukan tarhib, targhib Ramadan. Dirangsang orang-orang supaya mau meningkatkan kualitas amalnya di bulan Ramadan. Jadi bukan tarhib, targhib mestinya. Karena Nabi bukan mentarhib Ramadan, tapi mentarghib. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, meningkatkan kualitas bacaan Quran di bulan Sya'ban, itu targhib, supaya nanti Ramadan lebih baik lagi. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum di bulan Sya'ban ini berapa hari puasanya? Puasa sunnahnya berapa hari bulan Sya'ban? Ini udah tanggal 7 nih. Tanggal 7. Enggak apa-apa antum ngambil 3 hari setiap pekan, 4 hari, 5 hari setiap pekan, enggak ada masalah. Jangan cuma Senin Kemis. Kalau Senin Kemis bukan masuk kepada aktsarus siyaman fi Sya'ban, bukan termasuk kategori Nabi lebih banyak puasa sunnahnya di Sya'ban. Kalau Senin Kemis, Nabi juga biasa. Ayyamul bid, Nabi juga biasa. Maka dikatakan aktsaro berarti Nabi mengambil lebih banyak lagi puasa sunnahnya di bulan Sya'ban dibandingkan puasa sunnahnya di bulan selain Sya'ban. Udah ya? Ajak istri antum berpuasa sunnah. Masa banyak-banyak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis cukup, satu pekannya 4 hari cukup. Jumat, Sabtu, Ahad libur. Besok saum lagi sampai Kamis, itu aja cukup. Setiap pekannya cukup 4 hari. Insya Allah itu sudah mengikuti apa yang telah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai enggak. Sekali lagi jangan cuman Senin Kamis, karena Senin Kamis Nabi pun biasa. Gitu ya. Ayo yang belum pekan kemarin besok mulai ajak istrinya, ajak anaknya. Kalau antum masih mencintai istri antum, kalau udah nggak cinta udah terserah. Ya, ajak kerjasama dalam urusan akhirat. Taib seperti itu. Ini makna pelajaran atau metode tarhib alat targhib, mendahulukan manajemen risiko daripada motivasi. Lalu apa maknanya hadis ini? Kata Nabi SAW, ancaman bagi orang-orang yang banyak istighfar tetapi mengabaikan perintah dan larangan. Ancamannya kata Nabi, yuja'u birrajul yaumal qiyamah. Seorang pria laki-laki didatangkan pada hari kiamat, dihadirkan pada hari kiamat. Fayulqa finnar, caranya apa? Kemudian dilemparkan ya laki-laki tersebut ke dalam neraka. Tiba-tiba hadir, kemudian langsung dipentalkan, dilemparkan ke neraka. Fatandaliku aqtabu batnihi,
fayadur finnar. Kemudian daleman perutnya, isi perutnya itu, ya, isi perutnya hancur, pecah gitu kan. Ini kebayang nggak siksaan yang amat sangat keras, terurai kemana-mana. Lihat antum kalau tikus kelindes motor di jalan, pas perutnya, lihat ususnya terburai, hancur. Lalu gak sampai di situ, fayaduru finnar kama yadurul himar birahahu. Sudah hancur ususnya, terurai kemana-mana, darah kemana-mana, dia gak mati. Tapi malah fayaduru finnar, berputar di dalam neraka sebagaimana keledai himar sedang lapar memutari mesin penumbuk atau tempat tumbukan dengan harapan mendapatkan makanan gandum dari apa yang sedang ditumbuk itu. Setelah itu apa yang terjadi? Itu pun sakitnya belum berhenti, disaksikan oleh orang banyak, yaitu para penghuni neraka. Fayatufu bihi ahlun nar, malah dia ditawafi, dikelilingi oleh penduduk neraka. Bukan ditolong, malah dikelilingi. Ini kayak model-model musibah hari ini kan. Na'udzubillah. Kalau ada orang yang kena musibah di jalan, tertabrak, sekarang kan banyak orang yang nggak mau nolong. Tabrak, dilihat, ditinggal, kemudian difoto. Itu kan. Walaupun dia sedang kelaparan, sakaratul maut, gak ada yang berani. Kenapa Pak? Ya karena macam-macam lah resikonya, ditinggal. Maka semoga Allah selamatkan kita dari musibah-musibah di perjalanan dan sebagainya, karena sangat menyedihkan. Gitu kan? Ditinggal. Dan ini sama. Malah fayaqul, yang memutari seseorang laki-laki yang sudah ususnya terburai, yang menakutkan luar biasa, dia malah nanya, ya fulan, ma asobak, wahai fulan, apa yang terjadi? Ya, orang lagi betul-betul sakit parah, malah ditanya kenapa, bukan ditolong, malah kenapa? Gimana kira-kira itu Pak? Anak kasih gambaran sedikit aja yang ringan. Ini contoh, mudah-mudahan Allah jauhkan. Antum masuk rumah sakit, sudah dapat kamar rawat, ya infus dipasang, tapi rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba datang. Berbarengan dengan itu teman-teman antum datang, mungkin tujuannya jenguk. Begitu datang jenguk, omongannya malah nanya, udah tahu kita sakitnya. Makanya kalau punya sakit gula itu makan nasinya dikit, jangan maruk. Kira-kira antum lagi kesakitan seperti itu, tiba-tiba datang teman antum ngomong kayak seperti itu, gimana kira-kira? Antum mau bilang apa? Mau jawab atau mau teriak atau pergi? Percuma kamu datang. Ya? Udah begitu bandel lagi, enggak ngingetin aja. Tetangga saya kemarin mati loh. Nah, itu lebih lagi. Makanya ada adab-adab menjenguk orang sakit itu, ada adabnya, ada sunnah-sunnahnya. Baik. Dia malah bertanya, ya fulan ma'asabak, apa yang terjadi? Ternyata yang mengitari dia itu di neraka itu mengenalinya. Berarti siapanya itu Pak? Sahabat-sahabatnya, teman-temannya, gitu ya. Dia langsung bilang, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah kamu itu dulu sama-sama saya? Kamu itu bukan suka nasihatin ini loh yang baik, ini loh yang munkar. Kita kan semua begitu ya, termasuk anak nih, sering nasihatin kebaikan dan nasihatin kemunkaran. Fayaqul, dengan rasa berat yang sakit luar biasa dia menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Betul, saya itu dulu ketika di dunia biasa ngajak-ngajak, ngasih tahu, nasihatin orang untuk melakukan kebaikan.
wala atihi, tapi saya sendiri gak pernah melakukannya. Ya. Kemudian apa? Wa anhaakum anil munkar, dan saya juga sering, bahkan kenceng, kuat, dominan melarang orang-orang untuk melakukan kemunkaran. Wa atihi, tapi saya sendiri malah melakukannya. Wal iyadu billah. Ini namanya derita di atas derita, sakit di atas sakit, penyesalan di atas penyesalan. Luar biasa, bukan nemenin malah dia mojokin. Dan adabnya jelas, siksa yang paling dahsyat besok di akhirat kepada orang-orang siapapun laki dan perempuan yang sering memberikan nasihat tentang kebaikan-kebaikan tetapi dia sendiri tidak melakukannya, bahkan melarang kemunkaran tetapi dia sendiri justru yang melakukan kemunkaran. Bahasa pondoknya ta'mur wala ta'mal. Dia sering menyuruh orang tetapi dia tidak pernah melakukannya. Ini siksaannya. Jadi kita ngaji kayak begini, ini dalam rangka beramal, ya, beramal. Mengamalkan hadis Nabi SAW, menambah ilmu kita untuk apa? Untuk bisa amar ma'ruf nahi munkar. Liman, untuk siapa? Li nafsihi, untuk dirinya masing-masing. Setelah itu baru li ghairihim, untuk mereka. Setelah nafsihi wa ahlihi, untuk dirinya dan keluarganya, baru untuk orang lain. Seluruh kebaikan ma'ruf dan munkar, ibda bi nafsik, awali dari diri kita sendiri. Kalau tidak, ini hukumannya dilempar di dalam neraka, ususnya berantakan hancur, kemudian dicaci-caci oleh orang-orang yang ada di neraka. Tidak ada yang menolong satupun. Ini walaupun orang tadi amar ma'ruf kepada orang lain, tetapi dia mengabaikan amar ma'ruf terhadap dirinya. Dia nahi munkar kepada orang lain, tetapi mengabaikan nahi munkar terhadap dirinya. Antum yang soleh-soleh seperti ini masih suka marah gak sama istri? Ini nanya deh dengan jujur, siang hari ini masih suka marah gak sama istri? Masih. Boleh enggak Pak marah sama istri? Boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh? Yang enggak boleh? Marah-marah. Marah boleh, yang enggak boleh? Kalau marah itu pasti ada dasarnya, tapi kalau marah-marah enggak ada dasarnya. Dikit-dikit, dikit-dikit, itu enggak ada dasarnya. Kalau marah itu pasti ada dasarnya. Lah makanya seorang suami ketika marah sama istrinya, maka wajib seorang istri diam. Diam untuk apa? Biarkan suaminya selesai marahnya. Setelah itu evaluasi bersama. Ayo bermajlis bersama. Kalau tidak akan masuk ke sini. Amar ma'ruf kepada orang lain tetapi tidak kepada dirinya. Nahi munkar kepada orang lain tetapi tidak nahi munkar terhadap dirinya. Biarkan marah dulu selesai. Ini kalau suami marah itu diem. Setelah selesai baru antun bilang, sudah selesai belum marahnya? Nah itu. Tanya, sudah selesai belum marahnya? Kata suami, belum. Tafadhol, lanjutkan. Nah gitu. Tafadhol, lanjutkan. Berarti kalau kedua marah-marah. Ya, karena yang pertama yang halal, yang kedua tidak halal. Itu loh. Memang harus seperti itu. Ini amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarga. Jangan antum nasihati teman antum, jangan marah-marah kepada istri. Antum di rumah tuh begitu. Hati-hati loh. Karena Nabi yang paling baik terhadap siapa? Keluarganya. Terhadap keluarganya. Bagaimana kira-kira siap gak nih akhwat yang di samping itu kalau suaminya marah diam dulu? Diam aja. Tapi jangan pura-pura tidur, dia dan jangan dipandang mukanya. Ya, karena kata
para salafus saleh marah itu awaluhu jununun wa akhiruhu hasrun gitu. Marah itu kali pertama terjadi karakternya adalah karakter orang gila dan ujung-ujungnya penyesalan. Jadi kalau orang gila jangan dilihat. Jadi marah itu orang marah pertama kali kata sahabat gila, dia sedang gila. Orang marah itu sedang gila. Awaluhu jununun, majnun dia. Ya kalau orang gila gimana Pak? Kalau lihat orang marah gimana? Lihat mukanya, ekspresi mukanya. Matanya merah, ya kan? Melotot. Mukanya juga merah. Bibirnya bergetar, tangannya bergetar. Kenapa demikian? Karena dia sedang apa? Gila. Jadi kalau antum lihat suami marah, dalam hati Allah gilanya jangan lama-lama. Sedang gila. Ini perkataan para sahabat. Dan ujungnya kalau terus marah-marah, hasrun. Dia akan menyesal atas apa? Kemarahannya tadi. Apalagi kalau sudah gelasnya melayang, piringnya melayang, ya kan? Dilemparnya kena kaca, kacanya juga pecah semua. Oh, ya udah pasti besoknya pasti nyesel. Awalnya seperti orang gila, akhirnya dia menyesal. Maka jangan marah-marah, cukup marah saja. Sehari berapa kali? Sekali aja marah namanya. Masa terus? Nah ini seperti itu karakternya yang harus diterapkan. Ya, amar ma'ruf, nahi munkar. Semua ibda binafsik, awali dari diri sendiri. Baik. Buka berikutnya halaman 62. Disebutkan juga dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqaridha min nar. Faqultu man haula? Faqalu khutaba'u min ummatika min ahli dunya. Kanu ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusakum afala ta'qilu." Marartu lailata usriya bi ala qaumin. Aku ketika Isra Mi'raj kata Nabi melewati sekelompok kaum. Kalau sudah dikatakan kaum berarti lebih dari 3 orang. Apa yang terlihat oleh Nabi SAW? Tuqradu shifahuhum bimaqaridha min nar. Mereka menggunting ini syafahnya, bibir mereka dengan gunting yang terbuat dari neraka, api neraka. Ya, digunting. Bukan sekali, ikhwan. Gunting, terlepas, ada lagi, rata lagi. Gunting lagi terus. Karena enggak sekali. Apa yang dilakukan oleh ahli neraka itu, maka wujud kembali. Lidahnya dipotong, nyambung lagi. Bibirnya dipotong, nyambung lagi. Bahasanya enggak ada kerjaan. Memang kerjaannya seperti itu. Kemudian faqultu man haula'i, Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, man haula'i, siapakah mereka? Faqalu, maka berkata, khutaba'u min ummatika min ahli dunya. Mereka para khutaba min ahli dunya. Apa khutbah itu? Para khatib, para penceramah min ahli dunya, ketika di dunia. Loh, kok dapat siksaan seperti itu? Kenapa? Ya amuruna nasa bil birri wa yansawna anfusakum. Selalu menasihati manusia, bukan dirinya. Selalu menasihati manusia bil birri, tentang kebaikan. Wa yansawna anfusakum, sedangkan dia menyengaja melupakan dirinya. Orang lain dinasihatin, dirinya tidak. Orang lain disuruh beramal saleh, dirinya tidak. Maka hati-hati yang suka share-share di media sosial tentang kebaikan. Puasa Sa'ban ya, biar dapat pahala. Besoknya Senin lagi makan dia. Bukannya antum kalau share puasa Sa'ban ini lagi makan.
lagi head, lagi menstruasi. Kan antum laki-laki. Oh iya lupa ya. Dia pikir perempuan. Saking cari kebohongannya karena bisa bohong. Waliyadzubillah, hati-hati. Antum kalau dapat share tentang makalah kebaikan dari teman kita, cukup ucapkan jazakallahu khairan. Jangan di-share dulu. Kalau antum belum melaksanakannya. Kecuali kalau ajakan untuk taklim seperti ini. Karena kan nggak bisa lihat dulu, taklimnya kan belum. Ya kan? Tapi kalau masalah tahajud, tilawah, sedekah, antum lakukan dulu baru share sekecil apapun. Oh ini sedekah di bulan Ramadan luar biasa Nabi sallam, gitu kan? Antum jangan share dulu. Antum ambil duit dulu, nggak usah gede-gede. Ya, 10 juta keluarin sedekah, baru antum sedekah di bulan Ramadan itu luar biasa, Nabi yang mencontohkan kita gitu. Tapi antum jangan bilang saya tadi baru sedekah baru 10 juta, jangan. Ayo, pernah gak antum men-share suatu amalan tapi antum belum melakukannya? Ini namanya ta'muruna bil ma'ruf kepada orang lain wa tansawna anfusakum, tapi dirinya melupakan. Bahkan tidak tertarik sama sekali. Tidak mengajukan udzur sama sekali. Ya Allah, saya ini kenapa sudah men-share tapi saya kok belum melakukannya? Itu nggak ada itu rasa itu, Pak. Kalau ada rasa itu masih untung. Allah Maha tahu. Tapi kalau dengan senang share semua sampai 70 orang di grup, dia nyantai aja. Munafik. Munafik. Maka cukup ucapkan tadi jazakallahu khairan, karena ada hadis Nabi, man suni'a ilaihi maf'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablaghut sana. Kata Nabi SAW, barang siapa orang yang menghantarkan kebaikan kepada kita berupa apapun kebaikan, faqala li fa'ilihi, kemudian kita katakan kepada orang yang men-share kebaikan tersebut, ya, atau yang memberikan kebaikan tersebut, jazakallahu khairan, maka kata Nabi SAW, sungguh dia telah memuji Allah Azza wa Jal dengan sebaik-baiknya pujian. Faqad ablaghus sana. Cukup itu, jangan di-share dulu, karena ancamannya berat. Ya, kalau share gampang, apalagi antum punya pulsanya banyak, 10 giga, ya, oh udah share aja semua, penuh tuh grup itu semuanya. Ya, makanya jangan banyak-banyak punya grup di HP, cukup 3, 2. Ini satu HP grupnya 15. Ya Rabbana ya Karim. Begitu bangun dibuka, itu yang menyita waktu untuk ibadah. Balas grup ini, isinya 400 chattingan. Kapan mau zikir, kapan baca Quran? Kalau enggak dibalas, nongol lagi, japri lagi. Sombong amat antum, enggak dibuka-buka. 400. Ya. Pokoknya apa yang punya grup banyak dibuang sebagian. Ya, dibuang. Grup gaji yang bagus-bagus. Arisan janganlah, arisan lagi pakai grup. Alumnian juga nggak usah. Apalagi alumni SD, alumni SMP itu ada yang lengkap. Alumni TK ada. Apa dia ingat TK? Alumni SD, alumni SMU, alumni kok ada semua komplit. Dibilangnya oh ini kamu tuh luar biasa. Itu namanya luar biasa musibahnya kalau begitu. Haula wala quwata illa billah. Udahlah pokoknya buang. Biasanya banyak grup gitu siapa sih? Perempuan apa laki-laki? Jangan saling menyalahkan, nggak boleh. Yang penting pinjam HP-nya dilihat mana yang banyak grupnya, di delete itu. Itu yang kedua ya, bahayanya tidak melaksanakan amar ma'ruf terlebih dahulu untuk diri dan nahi munkar terlebih dahulu dari untuk diri kita. Satu lagi di bawah hadisnya. Lamma urija bi maratu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril faqal haula alladziina kanu ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Ketika aku melewati suatu kaum dalam perjalanan Isra Mi'raj, maka kata Nabi SAW, ada sebuah kaum lahum adfarun min nuhasin, memiliki adfar, kuku, min nuhas, dari tembaga. Ya,
Apa yang dilakukan? Yakhmusyuna biha wujuhahum wa suduruhum. Kukunya panjang dari tembaga yang menyala-nyala. Oh, tembaga di akhirat menyala-nyala. Tembaga yang menyala-nyala. Lalu apa yang dilakukan? Yakhmusyuna biha wujuhahum, lalu menyakar-nyakar, mengaut-ngaut mukanya sendiri, wa suduruhum, dan juga dadanya sendiri. Jadi pemandangan besok di akhirat itu wali'adzubillah macam-macam. Semoga kita tidak melihatnya. Macam-macam. Ini kukunya panjang, digaruk-garuk sampai berdarah dan sampai ngelupas kulitnya. Kemudian gak berhenti di situ, menggaruk-garuk dadanya sampai juga terkelupas kulitnya, tapi utuh lagi, begitu seterusnya. Wali'adzubillah. Lalu Nabi bertanya, man haula'i ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Faqal, Jibril alaihissalam menjawab, haula'il ladina kanu ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia, bahkan daging saudaranya sendiri. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka merampas, menodai kehormatan saudaranya. Ini menunjukkan kalau kita punya adfar, kuku nih panjang, kuku panjang. Boleh nggak kita miara kuku untuk laki-laki? Boleh nggak? Nggak boleh. Untuk apa? Apalagi sampai udah kayak di India tuh kan masuk viral juga. Orang terpanjang kukunya sedunia. Ngapain coba? Anda ngebayangin bagaimana bersucinya itu? Ya kan? Terpanjang. Pernah lihat antum laki-laki pak kukunya panjang? Udah panjang pada hitam lagi. Kiri kanan. Lihatnya pun jijik gitu. Kiri kanan. Kuku. Nggak boleh kalau sudah paham ini. Maka panjang sedikit karena gak sengaja, sunnah dipotong segera. Bila khusus yaumul Jumu'ah dipotong. Makanya sudah mati pun kita meninggal ada kukunya harus dipotong. Orang meninggal kukunya panjang dipotong. Anak pernah tuh ngurus jenazah itu, begitu motong kukunya itu keras-keras. Mungkin karena panjang, udah lama gak dipotong, pupuknya subur. Jadi kukunya tuh keras. Kalau lihat potongan kukunya, nah lihat sih bagus, baru. Ini keras. Itu bikin lama orang yang ngurus memandiin jenazah juga kayak begitu, karena kukunya dan lain sebagainya. Potong. Kalau untuk akhwat, juga untuk apa ngurus kuku? Miara kuku untuk apa? Ya, udah kukunya panjang dikasih apa itu? Warna-warni, merah, kuning, hijau di sini, indah sekali. Dipoto, dipasang di status. Wah itu dah. Kalau dia yang sudah bersyahadat berbahaya itu. Ya, hati-hati dengan kuku. Nah ini di akhirat ada gambaran seperti itu. Dari apa tadi? Tembaga yang menyala karena terbuat dari neraka. Kemudian dipakai merobek-robek muka dan dadanya, dan itu terus menerus kekal selama-lamanya kerjaannya seperti itu. Ternyata siapa mereka? Ulail ladina kanu yaquluna luhumun nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging saudaranya. Apa memakan daging saudara itu maknanya? Menggibah. Ghibah. Apa makna menggibah itu Pak? Menceritakan sesuatu aib saudaranya yang ada pada diri saudaranya. Karena kalau tidak ada namanya bukan gibah, tapi fitnah. Kalau kita menceritakan saudara kita nggak ada di dalam dirinya, fitnah. Tapi kalau ada di dalam dirinya, ghibah. Ini ancamannya nih. Allah nanti tumbuhkan kuku yang panjang, kemudian dia merobek-robek muka dan juga dadanya. Dan haram hukumnya ghibah, dan juga haram hukumnya fitnah.
Gibah itu enak apa enggak? Dulu waktu masih jahiliyah, pernah enggak gibah? Dulu masih jahiliyah, pernah gibah? Kayaknya pernah ya. Waliyadzubillah, pernah. Semoga Allah ampuni. Dan bahaya tobatnya gibah itu berat. Kalau gibah kepada seseorang untuk minta dihalalkannya, datangi orang tersebut. Ini perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah, datangi dan antum cerita. Maaf ya Pak, kemarin saya ngomongin Bapak nih, gak lama sih, setengah jam. Mohon maaf ya, mohon dimaafkan. Itu datangi. Kalau gak didatangi, belum dihalalkan. Minta dihalalkan dalam syarat taubat yang keempat, hakul adami, datang kepada orangnya. Minta dihalalkan, minta maaf. Ini lebih berat. Gak semua orang berani seperti itu. Maka ada sebagian ulama yang mengambil darurat. Kalau memang nanti akan menimbulkan mudarat yang lainnya, maka antum bertaubat kepada Allah, mintakan ampun sebanyak-banyaknya untuk orang yang antum gibah, dan antum gak mesti datang kepada orang yang antum gibahi tersebut. Kalau nanti takut terjadi masalah yang lebih besar. Tapi ini jangan diambil kesempatan loh Pak. Ini darurat. Khawatirnya kalau antum datang kepada orang yang digibahi, orang itu malah marah, jadi masalah. Oh ternyata ini yang menyebabkan anak telinga panas terus. Gak ada kaitannya. Gak ada kaitannya. Oh ternyata kamu gibahin, pantesan suka duduk ngomongin saya terus. Akhirnya berantem. Madaratnya lebih banyak. Ini ada ulama yang membolehkan untuk dihalalkan, tidak mesti datang ke orangnya. Tapi dengan syarat, mintakan ampunan kepada Allah untuk orang tersebut sebanyak-banyaknya. Silakan pilih yang mana yang paling enak. Datang ke orangnya atau gak datang, tapi setiap saat kita mintakan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Mana yang paling gampang? Kayaknya bukan gampang, tapi takut. Takut kalau datang ke orangnya gitu. Maka yang lebih gampang, lebih enak, jangan gibah. Itu selesai. Gampang dan enak, jangan coba-coba gibah, selesai. Jadi ya, malah ada orang kalau belum ngomongin orang nggak bisa tidur. Ini kan sudah jadi iblis, benar-benar iblis. Pokoknya saya kalau nggak ngomongin orang tuh nggak bisa nyenyak tidur. Memang tidur sama iblis antum. Ya, ngomongin orang baru bisa tidur. Dan ada juga orang yang hatinya bisa tenang kalau ngomongin orang. Kalau nggak ngomongin orang nggak tenang. Naudzubillah. Ya, ini hati-hati. Yang kedua, wa yaqauna fi aradihim, dan juga yang akan didatangkan kukunya panjang terbuat dari timah, tembaga, adalah orang-orang yang merampas harga diri saudaranya. Harga diri dirampas, aibnya diambil, diomongkan di depan orang banyak, itu merampas harga dirinya, difitnah, dizalimi, itu merampas harga dirinya. Dan ini siksaannya berat. Kalau sebelum meninggalnya belum bertaubat. Dan mesti dipahami ikhwan sekalian, taubat itu gampang kita ucapkan, tapi berat untuk direalisasikan, apalagi diistiqomahkan. Maka hati-hati dengan merampas harga diri saudara kita. Tahan itu. Karena berbahaya itu. Kalau sudah harga diri dirampas, cerita lagi kepada orang lain, cerita lagi kepada orang, semakin melebar, semakin meluas, maka potensi dosanya semakin banyak. Wajar kalau Allah berikan siksaan yang amat sangat dahsyat besok yaumul qiyamah. Gak berhenti nih, nyakarin mukanya gak berhenti, nyakarin dadanya gak berhenti, begitu terus. Waliyadzubillah. Ini tarhib yang ketiga. Kemudian antum lihat halaman 67. Halaman 67 Surah Al-A'raf ayat 40. Ancaman bagi orang-orang yang memperbanyak istighfar tapi mengabaikan perintah dan larangan. Dia diponis sebagai orang yang sombong,
dan berdusta kepada Allah Azza wa Jalla, dan ancamannya tidak akan masuk surga. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Ada yang hafal awal ayatnya bunyinya? Al-A'raf 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Ya. Orang-orang yang kufur mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka kata Allah Azza wa Jalla, la yadkhuluna al-jannah, mereka tidak akan masuk surga. Bahkan la tufattahu lahum abwabus sama, pintu-pintu langit itu tidak akan dibukakan oleh Allah mereka. Satu, pintu-pintu langit berarti pintu-pintu kebaikan untuk dia naik, rohnya naik, tidak akan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau pintu langit sudah tidak dibuka oleh Allah Azza wa Jalla, wala yadkhuluna jannah, orang tersebut tidak akan masuk surga. Maka kiasan hatta yalija jamal fi samil hiyat, hingga unta masuk ke lubang jarum. Bagaimana bisa? Gedean mana unta sama jarum? Gedean unta. Saking mustahilnya, ya, bahasa santinya mungkin, tidak mungkin. Seorang pendusta, seorang kibir yang mendustakan ayat-ayat Allah, maknanya adalah amar dan nahyinya didustakan, dilalaikan, lalu kemudian berharap untuk masuk surga. Tidak, pintu langit pun tidak akan dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Gambarannya, kalau tetap memaksakan seperti logika seseorang, seekor unta dipaksa untuk masuk ke lubang jarum. Mungkin, tidak mungkin. Jadi jangan, sekali lagi, ayat ini pelajaran bagi kita. Jangan hanya bermudah-mudahan dengan istighfar, tasbih dan tahmid, sementara melalaikan amar ma'ruf nahi munkar. Tolong dipahami ini. Jangan bermudah-mudahan dengan istighfar, tasbih, tahmid dan dzikir yang lainnya, sementara ya perintah dan larangannya diabaikan. Itu mustahil. Kenapa? Karena yang ada di dalam ajaran Nabi SAW, perbanyak istighfar, tasbih, tahmid, dzikir dan doa, dan juga respon dengan sebaik-baiknya perintah dan larangan dari Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla itu. Berada di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Seperti itu insyaallah. Kalau amar ma'ruf tuh bisa semua, gampang semua, senang semua. Giliran nahi munkar, jangankan untuk orang lain, yang perlu resiko, untuk diri sendiri aja kadang berat. Antum bagaimana solusinya kalau 1 minggu lalai dari membaca Quran? Kira-kira solusinya gimana? 1 minggu gak baca Quran, lalai kan? Itu maksiat gak? Maksiat. Kemudian selama ini solusinya apa kalau sudah seperti itu? Cukup istighfar? Tidak. Istighfarnya banyak, gitu kan? Kemudian kalau memang amalannya sudah menjadi kebiasaan, maka dia qadha supaya membiasakan diri. Ini bacaan Quran. Maksudnya biasanya sehari antum baca 1 juz. Ini 1 minggu gak baca. Berarti berapa yang terlewat? 7 juz. Maka antum qadha, tebusannya begitu orang beriman. Qadha. Hari itu terus, besoknya terus.
supaya yang 7 juz itu tetap terbaca. Ini yang dilakukan oleh para salafus saleh seperti itu. Kalau tidak berarti melalaikan nahi munkar, kemaksiatan terhadap diri sendiri, dan itu banyak yang melakukan hal seperti itu. Ya, masyaallah ya. Makanya di dalam sifat salat Nabi ada satu kisah orang-orang kufar Quraisy itu, musyrikin Quraisy, pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang faidah sholat. Ya, kalau saya melaksanakan sholat itu faidahnya apa ya Rasulullah? Itu nanya. Karena banyak juga ada saat itu orang-orang yang tertarik melihat gerakan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, indah gitu. Dan Nabi jelaskan, di antaranya sholat itu bisa tanha anil fahsya wal munkar. Tapi hari ini kemaksiatan muncul di kalangan kaum muslimin akhir zaman. Yang banyak ditanyakan seputar sholat bukan lagi faidahnya, keutamaan, bukan. Ada pertanyaan yang memang nggak berguna. Apa yang nggak berguna itu? Dia nanya, kenapa sholat subuh kok 2 rakaat? Duhur 4 rakaat? Manfaatnya apa? Coba antum pikir, nanya itu manfaatnya apa? Kenapa subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat? Manfaatnya apa? Kalau sudah dijawab. Dan nggak ada satupun para sahabat yang bertanya hal itu. Ya Rasul, kenapa sih subuh 2 rakaat? Enggak. Mereka sami'na wa ata'na gitu. Hari ini banyak yang nanya kayak begitu. Kenapa sih subuh 2 rakaat, duhur 4, maghrib 3? Untuk apa? Kalau toh dibalik, subuh 4, duhur 2 pun juga untuk apa? Tugas kita sami'na wa ata'na, karena itu bagian daripada ibadah, dan Allah menciptakan manusia tujuannya untuk ibadah. Gitu kan? Cukup itu. Tapi kalah jahiliyah hari ini, kalah pinternya oleh jahiliyah dulu. Jahiliyah dulu bertanya tentang apa? Faidahnya. Jahiliyah sekarang bertanya tentang apa? Kuantitasnya, jumlahnya. Hati-hati. Dan masih ada kan yang bertanya, sholat tahajud itu yang bagus seperti apa? Pernah ada yang ditanya kayak begitu? Pernah ada yang nanya kayak begitu? Sholat tahajud itu yang bagus seperti apa? Kira-kira kalau ada yang nanya kepada antum, sholat tahajud yang bagus tuh seperti apa? Antum jawabnya gimana? Hah? Seperti yang dicontohkan Rasul. Baik, sebelah sini kira-kira nggak apa-apa, ada jawaban. Barangkali nanti ada yang nanya, sholat tahajud yang bagus tuh seperti apa? Kira-kira jawabannya. Dan ini juga pernah ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, sholat malam yang bagus itu seperti apa? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulul kunuti. Sholat tahajud yang bagus adalah sholatnya yang berdirinya lama. Yang berdirinya lama. Maksudnya apa? Yang bacaan Qur'annya banyak. Itu yang bagus. Ini sahabat bukan lagi bertanya, sholat tahajud itu yang bagus berapa rakaat sih? Ini jahiliyah modern itu. Rakaat yang ditanya yang bagus mana? Ya kan? Ditanya, kata Nabi, tulul kunut, yang lama berdirinya, yang panjang bacanya, yang dalam 1 rakaatnya bisa 1 juz bahkan 2 juz, itu yang bagus kata Nabi. Tetapi jawaban ini bukan menafikan khusyuknya. Pasti kalau Nabi sudah pasti itu ada di dalamnya. Khusyuk itu ada. Tetapi kalau pertanyaan itu yang bagus. Tulul kunut, lama berdirinya, lama baca Qur'annya. Kalau di Indonesia yang tanya sholat tarawih yang bagus yang mana? Jawabannya yang cepat, itu pasti. Yang bagus sholat tarawih yang, nanya anak muda juga begitu. Yang mana nak? Pokoknya yang cepat. Maksudnya yang 20 menit selesai, itu tarawih yang bagus. Terus ada yang lebih bagus, ada 10 menit selesai, itu lebih bagus. Nanti jangan-jangan tanya, mana yang lebih bagus dari itu? Yang enggak tarawih, wah itu lebih parah. Waliyadzubillah. Ini makanya antum-antum semua
Ya. Ada nasihat dari Imam Nawawi. Kenapa dikatakan sholat malam yang paling bagus yang lama bacanya? Kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa bacaan Quran yang paling bagus, yang paling pas, yang paling tepat dan yang paling banyak pahalanya adalah bacaan Quran yang dibaca di dalam sholat. Paham? Antum baca Quran habis sholat, baca Quran sedang santai, baca Quran di waktu-waktu tertentu, kemudian antum baca Quran di dalam sholat, maka itu yang lebih utama dan lebih banyak pahalanya bacaan Quran yang dibaca di dalam sholat. Maka Nabi jawab, yang lama bacaannya maksudnya yang panjang bacaan Quran, karena Quran tidak bisa dibandingkan di tempat yang manapun, lebih utama kalau dibaca di dalam sholat. Jadi kalau orang mengatakan yang lebih bagus, lebih cepat, itu keluar daripada syariat Nabi SAW. Maksudnya tidak sesuai dengan jawaban Nabi SAW. Maka mulai besok cari masjid-masjid yang sholat tarawihnya per malamnya 1 juz. Silakan, itu yang terbaik. Ada? Mau milih yang 1 juz atau 30 menit? Atau 20 menit? Ya, tanggung jawab antum. Udah ngaji hari ini. Tapi kalau di masjid antum sebagai antum jiron tetangga di situ, maka ikutin yang ada di masjid antum, karena kewajiban antum memakmurkan masjid antum. Jangan cari yang lain. Walaupun sholatnya hanya 30 menit standar. Ya, standar. Yang lagi belajar agama 30 standar. Ya. Standar itu. Rata-rata begitu Pak ya? 30 menit. Nggak tahu. Kalau di sini berapa? 30 menit? Hah? Berarti beneran ya? 30 menit. Standar. Kalau ada 40 tuh udah goyang pantatnya. Lama ya tumben lama bener. Bukan alhamdulillah, mestinya lama tuh alhamdulillah. Besok belajar nih, beramal dengan hadis ini. Kalau antum besok tiba-tiba qadarullah masyafa'ala bertemu dengan imam yang tidak seperti biasanya. Biasa 30 menit, tiba-tiba 40 menit. Sudah antum mengatakan alhamdulillah, malam ini tambahan nikmat. Kenapa? 10 menit tambahannya. Ayo, selama ini begitu apa enggak? Alhamdulillah. Besoknya 1 jam. Alhamdulillah, malam ini tambah lagi pahalanya. Berapa? 1 jam. Jangan cari masjid yuk. Emang kenapa? Ini kemarin 30, sekarang 40, ini 1 jam. Udah mulai ngaco nih lah, ini kebalik. Fitrahnya manusia tuh goyangnya kepada ashabus shimal, bukan kepada ashabul yamin, kepada kemaksiatan bukan kepada ketaatan. Maka berkumpulah dengan ahlul taat supaya terhindar daripada ahlul maksiat. Ini hafalkan baik-baik ayat ini, amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Kita lewat dan dibaca hadisnya. Ana lewatin dan ada yang nanti antum kalau baca ya. Kenapa ana lewatin hadisnya? Jadi kalau di buku ana sudah ada coret mempersingkat waktu, dan di situ dijelaskan memang hadisnya lemah, dhaif. Jadi yang lemah dhaifnya antum baca saja. Bukan tidak boleh dipelajari, boleh. Tapi untuk mempersingkat waktu, jadi ana angkat hadis yang sahihnya saja. Dibuka halaman 74. Halaman 74. Idza shara ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar fil nar ji'a bil maut hatta yuqafa bainal jannah wan nar thumma yudbahu. Jika penghuni surga sudah berada di surga, wa ahlun nar finnar, dan penghuni neraka juga sudah di neraka. Ini berarti hukuman, keputusan sudah dilaksanakan semua oleh Allah Azza wa Jalla. Penghuni surga semua sudah ada di surga, penghuni neraka pun semua sudah ada di neraka. Ji'a bil mauti hatta yuqafa bainal jannah wan nar. Kemudian Allah mendatangkan makhluk yang namanya al-maut, kematian. Ingat, kematian itu
makhluk. Dan yang terakhir kali mati siapa? Yang terakhir kali mati siapa? Kematian itu sendiri. Di antara makhluk Allah yang terakhir kali mati adalah al-maut, kematian. Thumma yudbahu, kemudian Allah mematikan, menyembelih makhluk yang bernama al-maut itu. Thumma yunadi munadin, kemudian berseru yang berseru, ya ahlal jannah khuludun fala mauta, wahai penghuni surga, khuludun, kalian kekal, fala mauta, tidak ada lagi kematian di dalam surga. Wa ya ahlan nar khuludun fala mauta, wahai penghuni neraka, khuludun, antum kekal di dalam neraka, fala mauta, dan tidak ada lagi kematian. Ini khabar yang satu saut, satu suara, tapi memiliki respon yang berbeda. Ahli surga ketika dikatakan khuludun fala mauta, kekal tidak ada kematian, senang gak ahli surga? Senang. Dan ketika khabar ini didengar oleh ahli neraka, khuludun fala mauta, kekal dan tidak ada kematian, gimana? Senang apa sedih? Sedih dan penyesalan yang luar biasa. Apa yang terjadi, Pak? Fayazdadu ahlul jannah farahan ila farahihim. Kalimat fayazdadu maknanya bukan hanya bergembira, tapi ziyadatul farh. Penghuni surga itu mendengar kabar, berita seperti itu, bertambah senang, bertambah bahagia. Bertambah senang, bertambah bahagia. Reaksi penghuni neraka bagaimana? Wa yazdadu ahlan nar huznan ila huznihim, dan penghuni neraka yang tadinya sudah ketakutan yang luar biasa, bertambah takut, sedih bertambah sedih, penyesalan bertambah penyesalan. Ini yang akan terjadi. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama. Senang bertambah kesenangan, bahagia bertambah kebahagiaan. Dan gak sampai di situ. Ya, antum buka nanti surah Qaf, surah ke-50, ayat yang ke-35. Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla berfirman kepada ahlul jannah ketika mereka sudah berada di dalam neraka, di dalam surganya. Lahum fiha ma yasha'un, lahum fiha ma yasha'un waladaina mazid. Bagi mereka atas apa yang mereka inginkan, dan di sisi kami, kata Allah Azza wa Jal, mazid, masih ada tambahan-tambahan. Masya Allah. Sudah senang, tambah senang, tambah senang, ditambah lagi kesenangan yang luar biasa, kebahagiaan luar biasa. Masya Allah. Ayat 35. Ayat 34-nya ada yang tahu bunyinya? Ayat 34-nya bagi orang ahli surga itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, udkhuluha bisalam. Apa katanya? udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Masya Allah. Bagi ahlul jannah, setelah masuk jannahnya Allah Azza wa Jalla, Allah langsung berfirman, udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalamnya bisalam, dengan penuh kedamaian, damai sejahtera. Ya, masuklah ke sana. Tidak ada rasa khaufun alaihim walau yahzanun. Masuk di situ. Lalu Allah khabarkan lahum ma yasha'una fiha.
lakukanlah, perbuatlah sesukamu di dalam jannah tersebut, sesukamu. Dan kata Allah, waladaina, dan di sisi kami ada mazid, ada tambahan. Tambahannya dari mana ikhwan? Tambahan dari amal-amal solehnya, tambahan dari mahabbah kecintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahannya dari mahabbah kepada sahabat-sahabatnya, ditambah manzilatin ala manzilah, tabaqatin ala tabaqah, tabaqatun ala tabaqah, ditambah derajatnya, tambah tinggi lagi, tambah tinggi lagi. Dan yang paling akhir Allah katakan, radina bi, keriduan aku bikum, untuk kalian. Tuan rumah yang punya surga ridha. Kalau antum bertamu, dijamu tapi tuan rumahnya tidak ramah, seenak apapun jamuan yang dihadirkan di hadapan kita, tetap kita ada rasa yang kurang nyaman. Sahih? Betul? Ya. Tapi kalau tuan rumahnya nyaman, apapun yang dihadirkan di hadapan kita, hatta ala kadarnya, kita bisa menikmati dengan bahagia. Masya Allah ya. Ini yang maha dan semuanya maha. Kemudian menyuguhkan berbagai anugerah kenikmatan sebagai ajrun karim, ajrun azim, ajrun hasanah. Dan yang sahibul jannah, yang punya surga, Allah Azza wa Jalla mengatakan, aku senang kamu berada di sini, silahkan sesukamu. Masya Allah. Dan ditambah kabar ini, khuludun fala mauta, terus kamu kekal di sini, tidak ada lagi kekhawatiran. Kenapa dikatakan tidak lagi kekhawatiran? Yang paling ditakuti oleh orang hidup apa? Kematian. Yang paling ditakuti oleh orang hidup kematian. Semakin sakit semakin takut dengan apa? Mata khabar dari Allah Azza wa Jalla, kalimatnya fala mauta, jangan sedih, jangan takut. Di sini tidak ada lagi yang namanya kematian. Selesai. Masya Allah. Kita takut tuh kan ada kematian gitu ya. Kita ngaji karena begini, karena ada kematian. Kalau nggak ada mati kita wah hura-hura aja, semau kita, ya kan? Mabuk minum terus. Kenapa? Karena nggak ada kematian. Karena ada kematian maka kita bertaubat. Karena ada kematian maka kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kematian kita berusaha menjalankan sunnah-sunnah. Karena ada kematian kita berharap dengan amal yang sedikit ini, dengan izin Allah Azza wa Jal, mendapatkan syafaat Nabi. Illa bi'idnih, dengan izin, maka bersusah payah bermajlis karena itu ikhwan. Jangan bermudah-mudahan di dunia, harus bersusah payah sebagaimana para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, mereka pun bersusah payah. Kalau pengen berleha-leha, tempatnya di mana? Insya Allah di surga. Kalau pengen berleha-leha, cuman makan-makan dan bersenang-senang, cukup 2, antum menikmati besok. Alhamdulillah. Makan pun gak di satu tempat, pasar sana, pasar sini makan, Masya Allah, luar biasa. Besok, tapi hari ini bersusah payah dulu. 1,5 jam nih Pak. Sudah berapa kali berubah duduk? Duduknya sudah berapa kali berubah? Tidak apa-apa, bersusah payah dulu, bercapek-capek dulu. Ada yang meluruskan punggungnya. Betul, anak juga ngalamin. Kenapa? Kita sama-sama. Nabi pun begitu, sampai dilemparin batu, ditaruh kotoran unta untuk menegakkan hak, untuk mentauhidkan agama Allah, supaya orang berkata la ilaha illallah di mana-mana, harus bersusah payah. Ya, Masya Allah. Maka antum enak gini. Yang lebih enak ini yang bapak-bapak yang di tiang itu lebih enak lagi. Tapi antum jangan ngiri, insya Allah pahalanya sama besok. Masya Allah gitu ya. Maka di tempat tadi kalau ngaji sudah dikasih kursi duduk, kursi lesehan begitu. Sampai ada yang nanyakan, Ustadz itu kalau ngaji itu dikasih kursi lesehan, apa pahalanya berkurang? Aja wallahu alam. Sesuai dengan niatnya. Ya, kalau semakin lesehan itu semakin tinggi syukurannya kepada Allah, maka semakin banyak pahalanya.
Ya, jadi yang nyender itu semakin tinggi syukurnya, semakin banyak pahalanya. Antum yang nggak menyender, semakin kuat sabarnya, juga semakin banyak pahalanya. Tapi antum jangan berharap, Ustadz, berarti semakin pendek ngajinya semakin bagus. Enggak, sesuai tema. Sesuai tema itu, seperti itu. Masya Allah. Pokoknya jangan berleha-leha ya. Nggak ada yang berleha-leha. Semangat terus, amalkan sesuai kemampuan. Ya, insya Allah berharap ya diselamatkan oleh Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Allah nambah kenikmatannya di dunia dan di akhirat. Baik, ana cukupkan hadis-hadis yang sahihnya bab tentang korelasi istighfar dan perintahnya Allah Azza wa Jalla. Nanti boleh dilanjut dengan soal jawab. Insyaallah di bulan April udah jeda ya, pekan ketiga. Ramadan tuh ngaji masih. Jadi mudah-mudahan masih bertemu ya untuk membahas keindahan surga dan kengerian neraka lewat usaha kita amal soleh di dunia yang tidak mudah tapi harus diusahakan. Yang tidak mudah tapi harus diusahakan. Nasihat ana yang terakhir, ana dan antum manusia biasa. Kecenderungan hati kita adalah kepada kemaksiatan, maka isti'anah dan isti'adahlah terus menerus kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau ada yang bersoal jawab. Naam. Halo. Zikir-zikir zikir khusus setelah sholat Jumat yang dimaksud yang seperti biasa ana belum menemukan dalilnya dan juga tidak diamalkan oleh para salafus saleh ya sebagaimana yang kita lihat hari ini. Tidak ada seperti itu. Jadi sebagaimana hadis Al-Qur'anul Karim surah Al-Jumu'ah, fa idza qadaytumus shalah fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah. Dan ini ayat ini berkaitan dengan salat Jumat. Zikir seperti biasa, tidak berlama-lama, tetapi segeralah bertebaran di muka bumi, kemudian jemputlah karunia Allah. Itu yang kita amalkan. Ya, Allah alam. Assalamualaikum Ustaz. Akhir-akhir ini saya setiap sholat dan mendengarkan lantunan ayat dari imam, saya selalu menangis karena teringat dosa-dosa dan teringat akan kematian. Apakah saya termasuk terkena waswas syaitan? Terus apakah sholat saya sah atau harus diulang? Menangis di dalam sholat, ya, menangis di dalam sholat itu masyru', boleh dan memang disyariatkan. Tetapi tangisan yang memang satu dibuat-buat itu enggak boleh. Atau kedua, tangisan untuk riya itu pun terlarang. Yang ketiga, tangisan yang membentuk huruf atau kalimat yang memiliki arti itu akan membatalkan sholat. Contoh, variasi nangis itu ada macam-macam enggak? Nangis tuh misalkan gimana ya, anak nangis tapi kalau untuk nyontohin nangis tuh gimana ya, yang umum. Kalau sudah begini misalnya hi, nah itu nangisnya pasti ada artinya itu. Ya, kalau hi berarti kan
Itu kependekan dari akhi. Khi, Anda suka ngambil khi ta'al, maksudnya kemari, mestinya akhi gitu kan. Berarti ada artinya. Tangisan seperti itu bisa membatalkan sholat. Atau huhuhuhu, nah itu juga, itu huhuhu ada artinya kan dalam bahasa Indonesia. Dengan itu membatalkan sholat. Tapi kalau tangisan, nah itu, atau dia keluar tapi dengan buka, memang nggak disengaja yang khusus, nah itu kan kayak begitu, nggak ada masalah, ya, nggak masalah. Itu beberapa hadis dan juga Al-Quran ada yang menjelaskan seperti itu dibolehkannya nangis di dalam sholat, gitu ya. Asal jangan yang tadi cari. Jadi apakah sholatnya batal? Tidak batal, sah sholatnya. Ya, Umar ibn Khattab menangis, Nabi pun dalam sholatnya menangis. Yang air matanya menetes kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha ketika apa? Sholat tahajud. Sekiranya tidak boleh, tentunya Nabi pun dalam sholat tahajud gak menangis, gitu kan? Karena sama-sama sholat, sahnya sama kan antara tahajud dengan sholat wajib, gitu ya. Ketiga, apakah itu termasuk was-was? Tidak. Was-was itu yang mengganggu, bukan yang tidak berdasar. Tiba-tiba menghalangi, itu was-was menghalangi. Wudu dihalangi dengan was-was, sholat dihalangi dengan was-was. Tapi kalau normal karena mendengar bacaan itu normal, tidak was-was, itu manusiawi. Ya, jadi gak ada masalah. Seperti itu. Dibolehkan. Masa antum gak nangis ketika membaca Al-Quran, paham betul ayat-ayat tentang nikmat, tentang azab? Mustahil gak menangis, gitu ya? Gak ada menangis. Afan Ustaz, izin jika kita khawatir telah berbuat ghibah di masa jahiliyah kita dulu, sedangkan kita tidak ingat betul siapa yang telah digibah. Lalu bagaimana kita mintakan ampun kepada Allah pada orang tersebut yang telah digibah? Jadi kalau yang telah digibah atau pernah gibah, pernah. Jadi bagaimana cara memintakan ampun? Di dalam sholat itu atau ba'da sholat, dan juga di dalam tahiyat awal ataupun akhir, kita sudah meminta kebaikan bagi saudara-saudara kita yang beriman ataupun yang pernah kita rampas harga dirinya, kehormatan dengan gibah. Dengan kalimat apa? Assalamu alaina wa ala ibadillah. Ini salam sejahtera, ini doa, ya. Mendoakan kepada mereka sudah sedekah bagi mereka. Ini sudah betul. Siapa mereka? Saudara-saudara kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, yang pernah kita gibah atau tidak. Maka dengan salat yang baik, antum dan antuna mengikuti apa yang telah Nabi contohkan termasuk dalam tasyahudnya, maka itu sudah meringankan dosa-dosa gibah kita yang kita gak tahu siapa yang pernah dulu kita gibah. Atau antum-antuna baca di luar salat doanya Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'an. Itu doa bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal, termasuk untuk orang yang masih hidup. Keliru kalau itu hanya untuk orang yang meninggal. Orang yang masih hidup butuh gak ampunan? Butuh. Orang yang masih hidup butuh gak kasih sayang? Butuh. Dan lain sebagainya. Ucapkan itu. Termasuk yang diamalkan oleh Abu Ayyub adalah setiap mau tidur beliau membaca atau memohonkan ampun kepada teman-temannya sebanyak 300 orang dan dirinci satu per satu, gitu. Insya Allah ya, Islam itu mudah. Kayaknya gak ada, karena orang kita kalau bilang 300 teman rinci satu per satu, bukan Masya Allah, bukan itu jawabannya. Kapan tidurnya Ustaz? Ngeles ada jawabannya. Bukan Masya Allah, tapi kapan tidurnya? Ya tidur aja. Tidur kapan aja kan? Gak mesti malam kan? Lagi ngaji aja bisa tidur, gak mesti malam. Assalamualaikum Ustaz. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham
sementara di antaranya terdapat 1 dirham yang haram, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama ia masih memakai pakaian tersebut. Pertanyaannya, bagaimana orang yang sudah bertaubat dari harta haram tersebut? Kalau ada bajunya yang dibeli dari 3 dirham terus, 1 dirhamnya tidak halal, ya bajunya jangan dipakai. Jangan dipakai sholat. Bukan cuma sholat, jangan dipakai kesehariannya. Kenapa? Karena di baju tersebut ada yang haram. Mobil, rumah, semua kalau ada yang haram jangan dipakai. Kalau sudah apa? Bertaubat. Itu. Taksit itu apa? Kredit. Taksit hukum awalnya boleh. Tapi kalau sudah taksit melalui leasing-leasingan, ya, kemudian yang keliling datang ke rumah door to door, kan ada yang begitu sekarang. Nah, udah lain lagi. Magicom kredit, sepatu kredit, lemari kredit, peci jilbab kredit, celana gamis. Padahal sudah tahu itu haram, ada ribanya, ya jangan, berhentilah. Tapi taubat, ya jangan dipakai dan jangan mengulangi lagi. Gitu ya. Kemana yang sedekahinnya? Sedekahin kepada siapa? Kepada orang yang kira-kira orang juga jangan ahli ibadah. Orang yang dipandang ya orang yang biasa aja. Gitu ya. Atau misalkan kepada orang yang kurang berapa on gitu, kasih. Ya, karena kalau dikasih sama ahli ibadah, kita memberikan bersedekah bukan min thayyibati makasabtum, bukan dari hasil kasab yang baik. Gak benar juga, gitu ya. Itu cara taubatnya. Karena kalau tidak, ya tidak akan diterima sholatnya, tidak akan diterima ibadahnya. Kenapa? Dulu sudah dibahas di sini. Walaupun dia ngangkat tangannya dalam berdoa setinggi tingginya, tapi batnuhu haramun, wa malbasuhu haramun, ya. Perutnya penuh dengan haram, yang dipakainya haram, maka Allah tidak ada hajat sedikit pun untuk mengabulkan doanya, termasuk untuk menerima amal ibadahnya. Jadi buang itu, buang semuanya. Apa Ustaz? Bagaimana kriteria anak yang meninggal di dalam perut atau yang sudah di luar perut yang bisa mengantar orang tuanya ke surga? Adalah anak yang belum tamyiz, ya, tamyiz, belum mengerti apa-apa, belum balik, dan dia meninggal dunia, maka Nabi katakan dia sebagai tabungan untuk kedua orang tuanya. Berarti dia, anak itu akan membawa siapa? Anaknya ke surga. Belum tamyiz. Usia berapa laki-laki? Usia berapa untuk perempuan? Nah, seperti itu. Meninggal seperti itu dan orang tuanya sabar, maka anak tersebut akan mengantar, menuntun kedua orang tuanya kemana? Ke surga. Tapi ingat, kedua orang tuanya tetap amanu wa amilus sholihat. Saya punya anak 3 meninggal, terus nggak sholat juga nggak apa-apa, dia udah punya tabungan. Ya, keluar dari syariat. Keluar dari syariat. Allah alam. Terakhir, bagaimana sebaiknya korelasi antara amar ma'ruf nahi munkar dengan hadis? Jika kita punya ilmu, meskipun 1 ayat harus disampaikan, sedangkan kita belum sempurna menjalankan, apakah terkena hukuman? Disampaikan itu ikhwatu iman setelah diamalkan. 1 ilmu. Coba antum yang paling hafal hadis tentang ilmu apa coba? Hadis yang paling masyhur yang antum hafal, coba. Gampang. Thalabul ilmi fardhu, itu kan hafal semua. Menuntut ilmu itu wajib hafal kan? Sampaikan tempat-tempat thalabul ilmi. Kenapa? Karena antum berada di majelis ilmu, datang juga ke majelis ilmu, gitu kan? Enggak nunggu sampai
Paham betul. Ana kan datang ke majelis ilmu, tapi ana belum pinter. Enggak, karena sudah datang. Perintahnya kan datang ke majelis ilmu, bukan perintahnya kamu harus pinter kalau di majelis ilmu. Gak ada dalilnya. Ya, gak ada dalilnya. Datang ke majelis ilmu, amalkan. Berbeda dengan amar ma'ruf seputar haji. Berarti kan yang sudah apa? Mampu. Apa yang boleh mampu tuh nggak boleh menyampaikan tentang ilmu haji, walaupun dia belum haji. Tidak, karena ini memang ada ibadah badaniyah, berkaitan dengan badaniyah dan juga berkaitan dengan maliyah, dengan harta, gitu ya. Seperti itu sampaikan, tapi amalkan. Selesai Pak, hujan. Kurang ada. Antum mau bertanya? Kayaknya udah gak jelas nih ya. Atau masih kedengeran nggak? Masih. Kalau masih ke sini. Karena nggak mungkin dari belakang. Ini terakhir aja sampai nunggu hujan. Reda. Ya. Orang yang sudah beramal soleh, kemudian dia akan bahagia dengan amal solehnya. Atau pendeknya, orang yang melakukan amal soleh akan melahirkan asar kesolehan berikutnya. Dan sebaliknya, orang yang melakukan dosa, sengsara, susah, maka dia akan melahirkan kesusahan yang lain. Itu sudah hakikatnya, sunnatullahnya seperti itu. Baik kita kaji lewat Quran ataupun sunnah, semua kebaikan akan melahirkan kebahagiaan. Maka ayat-ayat yang berkaitan dengan penghuni surga, Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla menjelaskan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dua, takut, sedih. Ini sudah menjadi jodohnya. Orang sedih itu biasanya juga ada rasa apa? Takutnya. Orang takutan itu juga di dalamnya ada apa? Sedihnya. Sementara orang bahagia itu tidak pernah ada takut dan juga tidak akan juga sedih. Artinya apa? Bahagia itu melahirkan kebahagiaan, dan susah tuh, sedih tuh melahirkan juga kesedihan. Ini kalau sudah dihukumi oleh Allah Azza wa Jalla, sunnatullahnya seperti itu. Solusinya seperti apa? Supaya bahagia melahirkan bahagia, maka raihlah kebahagiaan berikutnya, tidak keluar daripada beriman kepada Allah, ikhlas semata-mata untuk Allah, tata caranya atau kaifiahnya ittiba kepada Nabi, bahagia tetap akan melahirkan kebahagiaan. Dan kalau tidak seperti itu, maka kesedihan di atas kesedihan, tetap seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.